Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan hari ini di tanggal 16 Mei 2025, Mitsubishi nggak cuma meluncurkan satu atau dua model, tapi 3 model baru sekaligus. Yes, ini dia 3 model yang gue maksud tadi ya. Jadi di sini ada New Xpander Cross, New Xpander, dan juga varian baru dari Xpander yaitu Exit Tourer. Ya, tapi di video kali ini kami akan lebih berfokus pada mobil ini yang di tengah. Iya, ini adalah the new Mitsubishi Xpander, LMPV andalannya Mitsubishi. Oke, so apa aja yang baru dan yang menarik dari mobil ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja, this is it, CVT Review First Impression, the new Mitsubishi Xpander. Oke, pertama-tama langsung aja kita bahas desain eksterior dari the new Xpander ini. Apa aja sih yang baru ya, penyegaran apa aja yang diberikan terhadap mobil ini? Ya, kita mulai dari tampang depannya. Ya, kalau kalian lihat sekilas ya, mungkin kalian berpikir bedanya apa bang? Gitu kan. Tapi kalau kalian lihat lebih detail, di sini kita akan menjelaskan ya. Perbedaannya apa aja, yang baru apa aja. Ya memang secara bahasa desainnya, dia masih pakai bahasa desain Mitsubishi, ya, yaitu Dynamic Shield, jadi kelihatan banget nih ya, ciri khas bahasa desain dari Mitsubishi di depan sini. Tapi yang berbeda apa? Yang pertama, yaitu di front grille-nya nih. Iya, ini agak berbeda ya secara desain, dan dia dibalut dengan warna ini seperti black metallic gitu ya. Keren sih, ya, di sini garis-garis vertikal seperti ini, lalu kemudian juga masih diberikan ini aksen-aksen kayak brush aluminium gitu ya, jadi tampilnya lebih elegan. Untuk lampunya ya di atas ini masih sama dengan yang pre-facelift ya, yang sebelumnya. Di sini ada DRL LED, dan juga untuk lampu sennya juga di sini ya, diletakkan di sini. Ya memang untuk lampu sennya dia masih pakai bohlam, it's okay, nggak apa-apa. Dan untuk lampu utamanya, headlights-nya, design wise sebenarnya masih sama. Tapi di sini yang membedakan adalah di sini diberikan frame warna hitam. Ya, jadi terkesan lebih apa ya, dia lebih sipit, tapi juga lebih kelihatan lebih apa ya, sporty gitu ya, lebih elegan. Bagus. Ya, untuk dynamic shield-nya di sini diberikan chrome yang menurut kami nggak norak ya. Ini kayak agak, iya, chrome-nya bagus, nggak overdone gitu ya. Lalu yang berbeda apa lagi? Ya di sini pasti di depan sudah disematkan dengan kamera ya, karena dia sudah disematkan dengan around view monitor. Nanti kita akan bahas di dalam. Lalu kemudian yang beda lagi, kalau kita lanjut lagi ke bawah nih, lower bumpernya. Nah, di sini nih. Di sini ada spoiler di bawah sini yang baru ya. Jadi terkesan lebih apa ya, lebih sporty lah ya di sini. Dan juga pastinya untuk lampu fog lamp-nya, lampu kabutnya dia sudah LED gitu ya. Itu aja sih dari bagian depannya ya yang berbeda. Sekarang kita lanjut yuk ke bagian sampingnya. Nah, oke, kalau kita lanjut ke bagian samping, sebenarnya gak ada perbedaan ya. Yang paling kentara kalau di samping sini yaitu ini dia pasti ya, velgnya. Desain velgnya dia udah baru, totally baru, fresh ya. Dan kami sih suka ya sama desainnya ya. Ini kayak kipas-kipas multi spoke gitu. Ya, dibalut dengan ban dari Dunlop NA Safe, profilnya 205 55 ring 17. Keren ya, two tone gini, ada silver accent dan piano blacknya. Lalu kemudian yang beda lagi apa? Iya, tadi kami udah sempat mention ya, kalau di depan tadi ada kamera. Di sini, di housing spionnya, ini tuh ada kamera juga di sini. Ya, karena dia udah ada round view monitor ya, kamera 360. Nice. Sisanya, iya, kalau untuk ini ya, cover spionnya, kalau yang sebelum itu kayaknya pakai chrome ya. Ada cover warna chrome, kalau ini dicat warna body. Begitu pula juga untuk handle pintunya, dia dicat warna body. Sisanya sama, untuk mengakses mobil ini pasti dia sudah keyless entry, jadi kalian tinggal menekan tombol yang ada di handle pintu di sisi driver sini ya.
Dan juga di sisi penumpang bagian depan. Ya, ada window lining, ya ada warna chrome kayak gini. Oke, itu aja sih dari bagian sampingnya yang baru. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Lanjut ke bagian belakangnya dari the new Expander ini, yang berbeda apa? Iya, di sini nih, di lower bumpernya. Desain lower bumpernya sekarang baru. Dia kayak ada lipnya gitu ya di belakang sini, dan kayak dibalut warna, ini bahannya plastik ya, tapi dia dibalut dengan warna seperti gunmetal gitu ya, gunmetal finish. Dan ada 2 parking sensor di belakang sini. Ya, lalu kemudian sisanya masih sama aja dengan yang pre-facelift. Ya, di atas ini ada Sharkfin antenna, ada built-in spoiler di sini, ada high mount stop lamp, defogger, ada wipernya. Untuk desain lampu belakangnya masih sama persis dengan yang model pre-facelift ya. Cakep sih, sebenarnya emang udah cakep, jadi nggak perlu diganti-ganti lagi gitu. Udah bagus, full LED. Ini LED barnya, lampu senjanya udah LED semua, lampu remnya juga LED, lampu sennya, begitu pula juga untuk lampu mundurnya. Dan pastinya di sini juga sudah ada parking kamera ya. Ini ada emblem Expander, dan ya karena since ini adalah varian Ultimate, ada emblem Ultimate-nya. Ultimate-nya ngomongnya. Gimana ngomongnya? Ultimate ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagasi. Kita cek bagasinya, harusnya nggak ada perbedaan ya. Ya, dan masih sama persis di sini, cuman yang paling ketara. Ya, kalau di bagian interiornya kalian bisa lihat ya. Di sini nuansanya tuh full black. Ya, kalau yang pre-facelift itu dia beige gitu ya, lebih terang. Ini kursinya sekarang dibalut dengan warna hitam seperti ini. Bahannya masih sama ya, fabric. Ya, ada 2 headrest untuk kedua penumpang di baris ketiga. Ini dia ruang bagasinya ya. Cukup oke, cukup luas. Tapi kalau kalian masih merasa kurang luas, kalian bisa melipat kursi baris ketiganya, tinggal menarik tuas aja yang ada di sini ya. Di sini kanan dan kiri 50-50, dan otomatis kalian bisa mendapatkan ruang bagasi yang lebih luas dan flat. Mantap banget. Oke, itu aja dari ruang bagasinya. Sekarang kita lanjut ke interiornya. Apa aja yang baru di interiornya? Let's go. Since ini adalah sebuah MPV 7-seater, rasanya kurang afdol kalau kita nggak cek ke baris ketiganya. Untuk mengakses ke baris ketiga, ini kalian tinggal menarik aja tuas yang ada di sini nih, di kursi baris keduanya, dan otomatis dia langsung kayak melipat gitu, langsung ngejeblak, one touch tumble. Jadi sangat praktis banget, gampang untuk mengakses ke baris ketiganya. Oke, kita tutup dulu, kita lipat lagi di sini, kita lihat ruang kakinya ya. Nah, oke, ini dia. Ruang kaki kalau kita duduk di baris ketiga, tinggi gua 172 cm, tapi di sini masih oke lah space-nya, masih proper lah untuk 2 orang dewasa di sini ya. Dan di sini bagusnya di kursi baris ketiganya, ini diberikan headrest untuk kedua penumpang di baris ketiga gitu. Masih bisa direbahin gak ya? Oh iya, masih bisa tuh. Jadi enak, masih cukup nyaman sih duduk di belakang sini ya. Emang dari dulu ya, Expander tuh terkenal MPV, salah satu LMPV menurut gue yang paling nyaman di kelasnya. Ya, ini terus diwariskan ke sini yang versi faceliftnya. Oke, yang paling kentara bedanya yaitu kalian bisa lihat ya. Tadi kita udah sempat mention, kursinya sekarang udah warna hitam semua. Kalau sebelumnya itu beige, lebih terang. Auranya ini lebih, lebih sporty. Dan bagusnya kalau hitam, itu nggak cepet kotor. Apalagi kalau MPV kan biasanya buat mobil keluarga ya, ada anak-anak gitu ya. Ini bisa rawatnya lebih gampang lah gitu, nggak cepet kelihatan kotor. Bagus ya. Di amenities-nya di sini ada cup holder masing-masing 1 di bagian kanan maupun juga di kiri. Ada colokan 12 volt socket di sini. Oke, masih sama ya dengan yang pre-facelift. Hand grip ada di sini. Lampu kabinnya iya di sini. Oke, itu aja dari baris ketiga. Sekarang kita lanjut ke baris keduanya yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di baris kedua dari the new Mitsubishi Expander Ultimate ya, tipe Ultimate. Ya, dan di sini ya, lagi-lagi aura kabinnya agak berbeda ya. Karena memang semua kursinya ini warnanya udah hitam semua, bahannya fabric. Kalau sebelum itu beige, ya di sini masih ada kayak aksen-aksennya gitu ya. Bagus, enak sih, halus bahannya ya. Dan duduknya emang selalu nyaman ya di Expander ya. Ini kursinya enak, plush, busanya juga oke, pas. Nah, yang berbeda di baris kedua ini adalah, kalian udah notice? Iya, sekarang ada headrest untuk penumpang di bagian tengah nih, di baris kedua. Ya, kalau sebelum itu nggak ada. Ini dikasih headrest sekarang. Jadi membuat penumpang di bagian tengah yang biasanya itu dianaktirikan gitu ya. Sekarang udah nggak dianaktirikin banget. Masih, cuman nggak banget lah. Masih dikasih ini. Nah, ini juga bisa kita sulap, berubah menjadi sebuah
armrest. Kalau nggak ada penumpang di bagian tengah sini ya. Nah, ada door cup holder juga di armrestnya. Nyaman. Oke, untuk cabin space-nya seperti apa? Masih sama lah ya dengan yang sebelumnya. Tinggi gue 172 cm. Di sini masih bisa dapat legroom yang luas banget, 10 jari ada kali ini ya. Ini ada pocket untuk nyimpen-nyimpen dokumen atau barang. Ya, untuk footroomnya juga masih oke banget. Begitu pula juga untuk headroomnya, luas. Di sini ada AC double blower yang bisa kalian atur nih untuk blowernya, kecepatan blowernya. Lalu di sini ada satu USB-C port dan juga satu USB-A port. Lumayan untuk ngecharge gadget kalian gitu ya, perangkat device kalian. Ya, untuk ininya juga berbeda nih di door trimnya. Ya, sekarang udah full black, semuanya hitam. Ya, bahannya ini di atas plastik tapi cukup solid ya. Bahannya bagus dan masih diberikan bahan-bahan soft touch di sini. Ada jahitan juga asli. Ini kayak warna apa ya? Kayak coklat orange gitu ya. Bagus. Gitu. Kalau sebelumnya itu warnanya beige kalau nggak salah ya. Ini sekarang udah full black semua. Tuh, jadi lebih gampang untuk dirawatnya, nggak kelihatan cepat kotor gitu. Oke, itu aja dari baris keduanya. Sekarang kita lanjut ke driver seat. Apa aja yang baru? Let's go. Yes, kita sudah di driver seat dari the new Mitsubishi Expander. Yang baru apa aja di bagian depan sini? Yang pertama yaitu head unitnya. Ini udah desainnya baru dan dia ukurannya ini di 10 inci. Bagus ya, ini sekarang makin lebih kelihatan integrated lagi. Ya, lalu kemudian fitur-fiturnya dia pasti sudah support Apple CarPlay maupun juga Android Auto. Nice. Ya, lalu kemudian di sini untuk pengontrolan AC-nya masih sama dengan yang model pre-facelift, dia sudah digital ya. Ya memang masih thermostat ya, belum climate control belum di sini ya. Lalu kemudian juga di sini pastinya sudah ada wireless charging. Lalu ada di sini masih sama ya, electronic parking brake, auto hold, 2 cup holder, ada tempat penyimpanan dan juga berfungsi sebagai armrest di sini. Bahannya leather loh ini. Nice. Lalu kemudian yang baru apa lagi? Nah, ini yang sangat menarik nih, yaitu instrumen clusternya. Sekarang udah full digital ya, dan dia ini ukurannya baru ya. Dia ukurannya di 8 inch. Ya, nice. Dan yang kami juga suka, yang baru lagi, kalian bisa lihat ya, ini steering wheel-nya atau setirnya ini sama dengan saudaranya si X-Force. Mitsubishi X-Force nih sama ya. Mirip-mirip kayak Lancer juga ya dulu ya kalau kita ingat. Nah, ini udah desain steering wheel-nya baru, setirnya. Di sini ada tombol untuk mengatur head unit atau infotainment system-nya. Di sini untuk mengatur cruise control-nya. Ya, karena memang mobil ini sudah disematkan dengan cruise control. Nice. Untuk pengaturan posisi setirnya dia masih sama ya. Dia udah cukup lengkap, sudah bisa tilt dan juga teleskopik. Begitu pula juga untuk pengaturan ini kursinya, bangku kursinya di bagian sisi driver ini udah lengkap ya. Bisa maju mundur, bisa recline, bahkan juga height adjuster juga nih lewat putaran yang ada di sini. Oke, nice banget. Jadi bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian. Gitu. Sisanya nggak ada yang berbeda sih. Untuk layout dashboardnya, desainnya itu masih sama dengan yang pre-facelift. Cuman memang di sini memang udah full black semua ya, hitam semua. Dan bagusnya di sini masih diberikan bahan soft touch gitu. Ada aksen-aksen ini ya, piano black, bagus. Ada tempat penyimpanan juga di sini, glove box. Ya, masih sama persis dengan yang pre-facelift. Bagaimana dengan fitur safety-nya di the new Mitsubishi Expander Ultimate ini? Dia pasti sudah disematkan dengan 6 buah SRS airbags dan juga sebuah active yaw control, sebuah sistem yang mana membuat mobil itu semakin stabil lagi. Jadi berkendara dengan new Expander ini lebih nyaman dan aman pastinya. Oke, sekarang kita lanjut bahas mesinnya. Apakah ada perbedaan? Yuk langsung aja kita buka kap mesinnya. Ya, so ini dia engine bay atau ruang mesinnya. Iya, dia cukup rapi ya. Untuk engine blocknya dia sudah ditutupin cover di sini, sudah diberikan peredam dan dicas warna body. Ya walaupun masih ada kabel seliweran ke sana sini, tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Oke, untuk mesinnya sendiri masih sama persis dengan yang model pre-facelift ya. Ini adalah facelift ya, bukan new model gitu ya, all new, enggak. Jadi mesinnya masih sama. Dia menggunakan mesin kodenya itu 4A91. Ya, dengan kapasitas mesinnya itu di 1.5 liter atau 1500 cc lah ya, kurang lebih. Ya, dia MyFact DOHC 4 silinder
yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 105 PS dan torsinya di 141 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan front wheel drive melalui sistem transmisi CVT. Wah, mantap. Oke, itu aja. Jadi intinya nggak ada perbedaannya di sektor mesinnya dengan yang model pre-facelift. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT Review First Impression, the new Mitsubishi Xpander Ultimate dibanderol mulai dari harga untuk transmisi manualnya itu di 322,5 juta rupiah, dan untuk yang varian otomatis ini seperti yang kita review tadi itu di 337,8 juta rupiah on the road Jakarta. Ya, dengan harga segitu berarti ada sedikit peningkatan ya dibandingkan dengan yang model pre-faceliftnya. Dengan peningkatan harga tersebut, dengan harga yang baru, kalian sudah bisa mendapatkan sebuah Mitsubishi Xpander Ultimate yang desainnya sekarang lebih lebih fresh ya, lebih elegan kalau menurut gue ya. Lalu kemudian juga ada beberapa penambahan fitur baru di bagian interiornya ya, head unitnya, instrumen clusternya, dan juga fitur-fitur safety-nya. Udah ada 6 airbags, ada yaw control juga. Jadi untuk fitur safety-nya lebih jos lagi di mobil ini gitu ya. Oke, jadi itu dia kesimpulannya dari Mitsubishi Xpander facelift ya, varian Ultimate. Ya, kita juga udah nggak sabar ya untuk nge-review juga nih saudaranya, si LSUV, the new Xpander Cross, dan juga varian terbaru dari Mitsubishi Xpander, yaitu varian Exit Tourer ya, ini varian barunya gitu ya. Semoga di kemudian hari kita diberikan kesempatan ya untuk langsung jajal langsung mobil ini seperti apa. Oke, itu aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kalau mau baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan kalau misalkan nih kalian udah tertarik banget nih untuk meminang the new Xpander Ultimate, the new Xpander Cross, atau misalkan varian terbarunya Xpander Exit Tourer, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pasti bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Dika Syarif pamit. Stay tuned.